pakai video Zoom meeting kita di tanggal 4 Agustus, bisa kalian tonton lagi, ada linknya di Labs. Nah, untuk materi hari ini kita bahas tentang devisa dan alat pembayarannya. Kalau kemarin udah ngomongin, terlihat yang ini, terlihat nggak? Pembayaran internasional terlihat nggak? Oke. Kalau kemarin kita ngomongin masalah perdagangannya, kita ngomongin perdagangannya, kita ngomongin ekspor impornya, kita ngomongin kebijakannya. Nah, jangan lupa sama pembayarannya, alat bayarnya. Kan nggak mungkin kita belanja di Malaysia pakai rupiah gitu kan? Karena luar negeri masih punya mata uang asing dan mata uangnya sendiri-sendiri. Nah, kira-kira kalau ngomongin pembayaran internasional dan devisa, yang terlintas pertama kali apa sih? Apa sih devisa? Apa sih pembayaran internasional? Alatnya apa sih yang terlintas di kepala kalian pas ngomongin devisa? Kan awal-awal sempat tuh pas ngomongin perdagangan internasional, nambah devisa. Nah, devisa tuh apa sih? Devisa tuh apa sih? Ya, ada yang mau jawab? Uang kas negara bukan, Bu? Apa? Uang kas negara. Uang kas negara. Bisa disebut uang kas negara juga. Ada penjelasan lain? Pembayaran internasional itu hubungannya sama mata uang asing sih, Bu. Ya. Terus gimana? Dijelasin. Enggak, maksudnya mata uang asing yang memang diterima di luar negeri biasanya apa? Biasanya tuh USD. USD. Dolar ya. Makanya pembayaran internasional biasanya berdasarkan dolar. Mungkin kecuali negara-negara di Eropa lah ya, karena mereka beda sendiri. Apalagi kayak Inggris yang nilai tukarnya lebih tinggi dibanding US dollar. Terus ada lagi, kalau devisa apa lagi? Tadi kata Bani, uang kas negara. Bisa dalam bentuk kas, bisa dalam bentuk yang lain juga, devisa. Apalagi? Apa sih devisa? Apa sih? Kenapa sih disebut pembayaran internasional? Kenapa sih disebut alat? Sorry, ini harusnya alat pembayaran. Misalnya, kenapa sih kenapa sih dolar disebut sebagai alat pembayaran internasional? Kenapa nggak rupiah? Kenapa nggak yen? Kenapa nggak ringgit? Kenapa? Padahal mata uang asing banyak kan? Nggak cuma dolar kan? Ada apa aja tadi? Ringgit, yen, terus Thailand baht, terus ada lira, ada euro. Tuh, ada banyak, tapi yang paling diakui, maksudnya yang sering diakui adalah dolar. Berarti apa tuh alat pembayaran internasional? Ada yang mau jawab? Reina mungkin, Reina? Atau Neila? Apa? Pembayaran internasional, alat pembayaran internasional. Kenapa dia disebut sebagai alat pembayaran internasional? Ingat nggak syarat menjadi uang? Syarat uang. Ingat nggak syarat uang sebagai alat pembayaran? Ada yang ingat? Saya ingatnya gampang disimpan doang, Bu. Gampang disimpan. Selain gampang disimpan, apalagi? Kenapa rupiah bisa jadi alat pembayaran di Indonesia? Sekarang itu dulu deh. Kenapa rupiah bisa jadi alat pembayaran di Indonesia? Kenapa? Rupiah jadi pembayaran Indonesia aja masih bingung nih. Tadi dulu nih, kenapa nih? Kenapa rupiah jadi alat pembayaran di Indonesia? Pertama itu dulu deh, kenapa?
Kenapa? Syarat dari uang tadi ya, mudah disimpan, mudah dibawa, apalagi? Ayo, ayo, ayo. Ayo, dikasih poin nih, dikasih poin. Ayo, buruan. Ibu udah megang pulpen nih, udah megang pulpen nih, udah megang pulpen. Udah megang absen kalian. Tuh, ntar saya kasih poin. Ayo. Tadi udah jawab Bani, Kai, Tasya, Natasha Fortunita, tuh udah saya tambahin. Ayo, kenapa rupiah, misal pertama sekarang kenapa rupiah diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia? Tetot nggak ada yang jawab. Ada angkanya, Bu. Ada. Jadi maksudnya jadi gampang dibagi gitu, Bu. Terus kan dikenalin banyak orang. Nah, terus. Iya kali gitu ya, Bu. Nggak tahu. Siapa yang menerbitkan uang? Rupiah, siapa yang menerbitkan rupiah? Bank Indonesia bukan sih, Bu? Bank Indonesia. Berarti rupiah sah nggak sebagai alat bayar? Sah, Bu. Sah, karena ada yang Bu, diterima menjamin. secara umum, Bu. Nah, digunakan secara umum, diterima sama masyarakat. Ya makanya dia jadi alat pembayaran, nggak cuman uang tunai ya. Kayak misalnya kan sekarang banyak tuh uang-uang elektronik itu bisa dipakai alat bayar juga. Karena apa? Karena diterima sama masyarakat luas dan ada yang menjamin. Nah, begitu pula kalau itu ngomongin di dalam negeri di Indonesia. Berarti alat pembayaran internasional pun seperti itu. Kenapa dolar yang dipakai untuk kalau misalnya kayak bayar utang ke luar negeri, hitungannya pakai apa? Dolar kan? Terus belanja ke luar negeri yang diterima, yang pasti diterima uangnya dolar. Meskipun kalau kita misalnya kalau ke Jepang lebih diterima pasti yen lebih cepat. Tapi biasanya kalau alat pembayaran internasional pasti kita ngomonginnya dolar. Kenapa? Yaitu karena dolar yang diterima di seluruh negara. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Gak ada. Jadi ada yang mau jawab lagi devisa? Kalau devisa apa? Devisa apa? Tadi kata Bani kas negara. Bisa sih nyerempet tapi ya. Ada lagi? Jawabannya, Bu. Apa? Yang dolar. Kenapa? Kenapa Jan? Apa? Ya, jadi saya jawab yang dolar. Suara saya jelas nggak, Bu? Ya, Suara saya kedengeran. jelas nggak? Jelas. Kedengeran. Ya, kedengeran. Iya, jadi saya mau jelasin soal yang dolar itu kenapa dipakai Amerika. Mungkin secara teori ekonomi saya nggak terlalu ngerti, cuman saya pernah beberapa kali baca di artikel itu soal kenapa Amerika itu bisa menjadi kenapa dolar itu bisa diakui oleh dunia, karena pada masa Perang Dunia Kedua itu semua itu akibat perang itu dapat krisis ekonomi, Bu. Nah, Amerika itu satu-satunya negara yang bisa memanfaatkan situasi sehingga malah mengeluarkan mata uangnya dan memiliki cadangan emas yang besar. Jadi tentunya dengan adanya cadangan emas itu kan dolar diakui oleh seluruh dunia. Nah, sampai sekarang ini dolar ini menjadi cadangan devisa terbesar bagi setiap negara. Jadi biasanya cadangan devisa itu kan bisa berupa biasa emas. Nah, cuman saking kuatnya dolar ini bahkan dolar menjadi cadangan devisa suatu negara. Betul. Ya, makasih Jan. Itu dari sisi sejarahnya tuh. Emang bener sih, makanya tadi saya bilang devisa nggak cuma kas, ada bentuk lain. Nah itu salah satunya adalah emas. Emas yang nilainya setara dengan dulu ya, nggak tahu sekarang apakah masih seperti itu atau enggak. Cadangan emasnya sesuai dengan uang yang dimiliki juga, atau entah lebih sedikit atau lebih banyak. Sekarang saya juga kurang tahu. Jadi menjaga emasnya itu, cadangan emas itu untuk menjaga nilai mata uangnya. Nah, betul. Karena pada saat krisis-krisisnya si Amerika ini yang punya cadangan, maka akhirnya ya udah dia yang aman, dia yang posisi ekonominya lagi masih stabil, dialah yang
menguasai jatuhnya. Makanya sampai sekarang dolar yang dijadikan, bukan dijadikan, salah satu alat pembayaran internasional yang diterima di banyak negara. Thank you, Fauzan. Keren banget emang. Sebentar, saya catat dulu. Set. Fauzan. Oke, next ya. Saya next ya. Oke. Ya, nih, kita akan bahas ini sih di devisa. Definisinya, terus fungsinya, sama dari mana aja sumber devisa negara. Nah nih, intinya salah satunya, devisa tuh kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing ataupun tadi emas, baik dalam bentuk mata uang asing ataupun dalam bentuk yang lain, maksudnya contohnya adalah emas yang berguna sebagai alat pembayaran internasional. Berarti yang berguna, yang berguna dan diterima sebagai alat pembayaran internasional. Kalau tidak diterima, misalnya kita mau bayar belanjaan kita atau impor kita dari luar negeri, tapi kita bayarnya pakai rupiah, kira-kira diterima nggak? Diterima nggak rupiah kita sama luar negeri? Misalnya kita belanja ke Malaysia nih, kita impor dari Malaysia, nih bayarnya pakai rupiah, kan kita nyetak uang juga, bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Yang bisa, yang bilang bisa, kenapa? Yang geleng-geleng bilang nggak bisa, kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa rupiah nggak bisa jadi alat pembayaran internasional? Kan kita punya uang sendiri. Tinggal ambil aja, bayar nih, utang, gitu kan. Kan dikonversi, misalnya utang kita $100.000 misalnya. Kita konversi aja berapa nilai $100.000 dalam satuan rupiah, kita bayar aja pakai rupiah. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Kenapa harus bayarnya tetap pakai dolar? Bu. Yuk, siapa? Dit, Bu. Kenapa, Dit? Kalau menurut saya karena rupiah itu nilainya belum stabil, Bu. Jadi kalau misalnya kita bayar dengan kurs dolar pada saat itu, dia ntar bisa turun lagi gitu, Bu. Jadi harganya tidak bisa jadi kurs utama gitu, Bu. Oke. Ada pendapat lain? Itu pendapatnya Adit. Ada lagi pendapat yang lain? Kenapa ketika kita bayar, kita melakukan transaksi dengan luar negeri, kenapa kita nggak bayar aja pakai rupiah? Gitu? Atau sama-sama uang? Bu. Yes. Siapa? Mungkin kayak Natasha, Bu. Mungkin benar sih kayak kata Ibu tadi. Uang kita itu cuma diterima di negara kita, tapi negara lain belum menerima mata uang kita, Bu. Sip. Terus kita juga politik uangnya itu belum menang di negara-negara lain, jadi negara-negara lain tuh juga nggak mau menerima mata uang kita gitu loh. Makasih. Sip, makasih. Ya itu, karena tadi ya balik lagi si rupiah nih belum kuat, betul kata Adit juga nilainya nggak stabil karena bukan kita yang dijadikan patokan dan acuan, tapi dolar itulah yang jadi patokan kita. Kayak $1 sama dengan dolarnya 1, rupiahnya belasan ribu gitu kan, nilainya masih jauh di bawah. Makanya dan rupiah pun yang jadi permasalahan utama adalah dia tidak diterima oleh luar negeri gitu. Jadi tidak bisa jadi alat pembayaran internasional. Sip. Nah nih, fungsinya devisa apa sih? Udah ada devisa, tadi ngomongin devisa, mata uang asing. Kenapa sih harus pakai devisa? Apa sih gunanya devisa? Nah ini, 5 ini. Pertama, kita tuh tahu kalau misalnya kita punya devisa berapa. Berarti kita bisa nggak nih dengan cadangan devisa yang kita miliki, tadi ya, dolar misalnya, cadangan dolar dalam negeri yang dimiliki Indonesia, misalnya, bisa nggak kita bayar barang-barang yang udah kita impor?
bisa nggak kita bayar apapun transaksi yang terjadi dengan antara kita dan luar negeri, misalnya dengan internasional. Maka itulah fungsi devisa. Makanya dibilang cadangan devisa kita menurun, cadangan devisa meningkat. Nah, itu. Ketika cadangan devisa kita meningkat, oh oke. Mau beli apa? Ibaratnya kita kayak kalau di dompet kita, oh duit di dompet kita ada banyak, misalnya ada 1 juta aja. Yang kita belanjain 500.000, otomatis aman kan? Bisa kita pakai uang kita bisa bayar dan kita bisa dapetin barang yang memang kita mau beli. Tapi kalau misalnya di dompet kita 1 juta, tapi barangnya kita belanjain harganya 2 juta, nah, berarti kita nggak bisa melunasi itu kan? Berarti kita tidak mampu membayar belanjaan kita. Begitu pula devisa. Kalau misalnya devisa kita ada banyak, ya oke, kita mampu melakukan misalnya pembayaran internasional dari segi perdagangan internasional ataupun dari segi utang luar negeri. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kondisi keuangan saat itu. Jadi nggak bisa cadangan devisa hari ini, cadangan devisa 2 tahun yang lalu misalnya dijadikan acuan hari ini. Nggak bisa, karena beda waktu, beda kondisi. Makanya devisa digunakan fungsinya untuk mengetahui kondisi keuangan pada saat ya udah lagi dicek devisanya berapa, itulah kondisinya. Nah, yang ketiga, menstabilkan nilai mata uang. Kenapa mata uang tidak stabil? Kurs Indonesia berapa nih? Kurs rupiah. Kurs rupiah berapa? $1 berapa rupiah sekarang? Coba cek. Kurs dolar, kurs. Nilai rupiah hari ini. Nilai rupiah hari ini berapa? 14.483. Berapa? 14.000, berapa Deli? 483. 14. Nggak kedengeran tengahnya. 14.23 tiba-tiba. 14.483. 483. Yang lain nemu berapa? 483. Kembali gue 843. 843. Oke. 843. 14.843. Nah, agak lumayan. Kondisinya menguat atau melemah tuh kira-kira? Menguat atau melemah? Menguat apa melemah? Lagi menguat apa lagi melemah? Kalau misalnya nih, anggaplah hari ini tadi 14.843 ya kalau nggak salah ya, anggaplah seperti itu. Hari ini 14.800 lah. Kemarin $1 sama dengan 15.000. Berarti kondisi hari ini rupiahnya menguat atau melemah? Rupiahnya menguat atau melemah? Kalau kemarin 15.000, sekarang 14.000, berarti rupiah menguat atau melemah terhadap dolar? Menguat, Bu. Menguat. Kenapa menguat? Kan angkanya menurun. Karena tadi ya, nilai tukarnya, kalau misalnya sebelumnya kita mau dapetin $1 harus ngeluarin 15.000, hari ini kita cukup ngeluarin 14.800, berarti nilai tukar kita menguat, nilai rupiahnya menguat, jadi nggak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk menukarkan dengan $1. Kalau kondisinya seperti ini, permintaan dolarnya naik. Kalau permintaan dolarnya naik, berarti harga tukar dolarnya naik atau turun kira-kira?
kalau permintaan dolar naik? Mau banyak orang nih yang mau tukar uang ke dolar. Kira-kira nilai dolarnya naik atau turun? Turun nggak sih, Bu? Kalau misalnya yang mintanya banyak, Saya kira-kira kira naik. naik. Naik apa turun nih? Turun apa naik? Nggak tahu Bu, saya kira naik sih. Ya, Soalnya yang minta kan banyak. yang minta banyak. Yang minta banyak. Nih, tapi yang minta banyak, tapi kondisi dolarnya sama. Uang dolar yang beredar di masyarakat sama, nggak nambah. Kira-kira harganya akan naik atau turun? Harganya naik apa turun? Harganya tinggi atau rendah? Nilai tukarnya. Kondisinya sama kayak pas masker. Yang minta banyak, tapi stok maskernya dikit. Yang terjadi adalah Harga maskernya naik, Bu. harga maskernya Iya, naik. dia naik. Harganya naik kan? Nah, begitu pula ini. Kondisinya adalah si yang masyarakat yang mau nukar uang ke dolar banyak, tapi stok dolarnya sedikit dan juga stok rupiahnya penawarannya sedikit, maka harganya jadi naik. Nah, disitulah devisa digunakan. Kok bisa devisanya digunakan? Tadi devisa apa devisa? Kita balik ke atas. Nah, devisa kan kekayaan suatu negara. Kalau kekayaan berarti dalam bentuk simpanan kan? Tabungan kan? Nah, ketika uang asing di sini dalam konteksnya adalah dolar, dolarnya banyak orang minta, masyarakat minta mau tukar dari rupiah ke dolar, tapi dolar yang beredar di masyarakat cuma segitu aja, maka cadangan devisanya dikeluarkan. Cadangan devisanya dikeluarkan agar menurunkan kembali harganya. Jadi menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sampai sini nyambung nggak? Sampai sini nyambung nggak? Jadi ketika nih permintaan, anggaplah permintaan dolar, pertama permintaan dolarnya naik. Tapi kan uangnya segitu-gitu aja tuh dolarnya. Otomatis kita ketika akan nukar uang dari rupiah ke dolar akan semakin tinggi kan? Kalau semakin tinggi, dolarnya makin mahal, nilai rupiah melemah. Nggak stabil dong perekonomian, nggak stabil dong nilai mata uang kita. Makanya dijagain. Ya udahlah mau nggak mau, kita keluarin deh cadangan devisa yang kita punya biar stabil lagi nih nilai mata uang kita. Nah, di situ fungsi devisa. Kalau misalnya biar nggak jeblok-jeblok banget lah nilai tukar rupiah kita. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Bu, aku mau izin toilet ya, Bu. Oke, sip. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Yang keempat, dia sebagai sumber pembiayaan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Ya, karena kan kenapa mendorong pembangunan ekonomi? Ya tadi, memajukan ekspornya, ekspor dan impornya. Kalau misalnya kita ekspor butuh biaya untuk ongkos kirimnya misalnya, itu kan bisa juga dijadikan subsidi oleh pemerintah gitu. Terus yang kelima, dan yang masih menjadi polemik di Indonesia adalah sebagai sumber membayar utang luar negeri. Utang luar negeri kan hitungannya dalam bentuk apa? Dolar. Berapa utang luar negeri Indonesia saat ini? Coba googling, coba cek. Berapa utang luar negeri? Berapa utang luar negeri Indonesia?
ngutangnya kemana? Berapa? 5.796 triliun bukan? 5.700. Berapa tadi? 57. Wait, saya tulis. Kertasnya apa ya? Ya udah. Pakai aja dulu. Enggak, Bu. Katanya sekarang jadi 6.047 triliun sekarang, Bu. Tuh. Udah 6.000. 6.040. 6.000 berapa? 6.047. 47 triliun. Triliun apa? Dolar atau rupiah? Ngebayang nggak tuh berapa banyak yang harus kita bayarkan terhadap luar negeri, utang luar negeri. Utangnya sampai 6.000 pula. Ini kalau masih 15 Mei saya yang nemunya. Triliun rupiah ya, hitungannya masih triliun rupiah. Hitungannya triliun rupiah pada saat itu. Sekarang kalau kita hitung yang berdasarkan kurs dolarnya lagi bisa beda lagi nilainya sekarang utang kita. Kebayang berapa banyak yang harus dilunasi? Nah, itu salah satunya devisa sebagai alat bayar utang luar negeri. Mungkin kalau emas kita banyak, mungkin bisa dijadikan alat bayar juga. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari fungsi devisa? Fungsi devisa ada yang masih gelap, masih bingung? Nggak ada? Lanjutin ya. Nah nih, sumber-sumber devisa. Kita gimana sih caranya biar dapat devisa, biar cadangan devisa kita nambah? Dari mana aja sih kita bisa dapetin devisa? Nah ini dari beberapa ini, dari 6 sumber, 6 kantong. Yang pertama, transaksi barang, kedua jasa, 3 transfer penghasilan, 4 pinjaman luar negeri, kelima ada transfer modal, dan terakhir ada hibah. Kita bahas satu-satu. Kalau ngomongin transaksi barang, berarti ngomonginnya devisanya dapetnya dari mana? Kalau transaksi barang. Berarti devisanya didapat dari mana kalau misalnya transaksi barang? Kalau transaksi barang, balik ke perdagangan internasional, kira-kira apa? Dari sisi mana kita bisa dapetin devisa? Ekspor. Ekspor. Siapa tuh, suara siapa sih? Berani. Oke. Dari ekspornya. Betul. Karena kalau impor, kita ngeluarin cadangan devisa ya, kita bayar keluar. Betul. Dari transaksi ekspornya. Transaksi barang nih, maksudnya transaksi jual beli barang ya. Yang kedua ada transaksi jasa. Jasa dari sisi apa jasa? Sumber devisa dari jasa atau apa? Kegiatan pariwisata, Bu. Betul, kegiatan pariwisata. Kira-kira kondisi kayak gini lagi COVID, berarti sumber devisa kita dari transaksi jasa, kondisinya gimana nih kira-kira? Tasya ya, tadi Lutfiana Tasya ya? Iya, Bu. Kira-kira kalau pas COVID-19 gini, sumber devisa kita yang jasa ini gimana nih? Turun, Bu. Turun. Karena turis dari mancanegara atau domestiknya kan berkurang gitu. Betul. Karena ya memang sekarang kan belum boleh menerima orang asing ya. Jadi turis-turis mancanegara belum bisa
datang dan menambah devisa negara. Kemarin juga saya baca berita di mana saya lupa, Bali yang tadinya udah mulai September, kalau nggak salah tadinya tuh September atau Oktober saya lupa, Bali mulai dibuka lagi untuk kedatangan dari turis mancanegara, tapi karena kondisinya masih belum stabil juga dan kita juga masih belum baik, ditunda lagi, masih belum dibuka untuk turis internasional, jadi masih domestik aja. Yang ketiga ada transfer penghasilan. Penghasilan siapa ini transfer sebagai sumber devisa? Penghasilannya siapa? Penghasilannya siapa? Ibu mau jawab tapi takut salah. Ya, kenapa takut salah? Jawablah. TKW bukan, Bu. TK. Nggak tahu deh, Bu. TKW, TK apa? TKA, TKB? Yang kayak gitu, Bu, yang kalau di luar negeri, kerja di luar negeri itu. Betul. Emang itu masuk ke devisa juga, Bu? Iya, masuk ke devisa. Okay. TKI ya, jangan TKW doang. Itu salah. Kalau TKW yang laki-laki nggak dihitung, cuma wanita aja. Tenaga kerja wanita aja. Yang laki-lakinya nggak dihitung dong sebagai tenaga kerja. Kasihan. Ya, betul. Transfer penghasilan. Ingat nggak kalau ingat ya, di kelas 11 materi pendapatan nasional. Materi pendapatan nasional ada ngitung GNP. GNP kan pendapatan dari GDP, dari pendapatan ditambahkan dengan pendapatan masyarakat, pendapatan WNI di luar negeri kan. WNI di luar negeri ditambahkan sebagai pendapatan, sebagai GNP-nya Indonesia. Nah itu sebagai contoh dari si transfer penghasilan. Makanya dulu ada apa ya, di Soekarno-Hatta kalau nggak salah, dulu tuh ada tulisannya selamat datang pahlawan devisa. Itu para TKI yang dari luar negeri pulang, di situ disambut selamat datang pahlawan devisa. Tapi sekarang sih udah nggak ada spanduk itu lagi. Karena bukannya sebagai suatu apresiasi, tapi jatuhnya jadinya banyak yang pungli. Kalau nggak salah dulu, kalau nggak salah ya. Semoga aja bukan. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang tulisan selamat datang pahlawan devisa. Dulu ada. Habis ini ada yang mau ditanyain dulu? Saya ngejelasinnya kecepatan. Saya ngomongnya. Yep. Maaf, tapi tadi ikannya keluar. Udah Ibu admit lagi yuk. Okay, udah Tas. Udah tenang. Tapi kira saya Taya mau nanya, ternyata mau ngabarin ke Ane. Tenang. Habis ini nggak ada yang mau tanya dulu? Clear? Nah, yang keempat nih, kita lanjut ke yang keempat ya. Pinjaman luar negeri. Jelas. Pinjaman luar negeri pasti dalam bentuk ya atau uang asing. Maka itu menjadi tambahan devisa bagi Indonesia. Yang kelima ada transfer modal. Kalau transfer modal apaan modal? Maksudnya modal gimana tuh? Modal. Kalau ngomongin modal berarti ngomongin kalau modal, transfer modal, siapa yang dimodalin? Siapa yang modalin? Kalau yang kasih modal namanya apa? Kasih modal. Apa? Ada yang ngomong ya? Tapi kok nggak kedengeran? Fauzan ya, kenapa Zan? Kenapa? Siapa? Investor, ya. Takutnya saya yang kupingnya agak-agak nih. Investor, betul. Investor mana nih? Kalau ngomongin transfer modal dan ngomongin devisa, berarti investornya dari mana?
Investor dari mana? Dari mana? Hanun mau ngomong Hanun? Kira-kira ibu mau ngomong. Investor dari mana? Alia, kalau ngomongin transfer modal terus jadi sumber devisa, berarti investornya dari mana ya? Semua ini wajah-wajahnya mulutnya bergerak nih, tapi nggak mau di unmute suaranya. Dari asing ya, berarti investor asing ya, dari luar negeri. Merasa ini sebagai investasi yang bagus, misalnya ke Indonesia, berarti masuk lagi tuh dana ke dalam negara, dalam negeri, dari luar, makanya transfer modal juga sebagai salah satu sumber devisa negara. Dan yang terakhir ada hibah. Ini jarang-jarang sih. Tahu kan hibah apa? Hibah? Siapa yang tahu hibah? Hibah? Hadiah bukan sih Bu, kalau misalnya apa gimana? Misalnya ada negara lain yang kunjung ke sini, kayak waktu itu Raja Salman ngasih hibah ke Indonesia, ya kan Bu? Iya, ngasih apa Raja Salman? Kenapa Bu? Kasih apa Raja Salman? Tadi terakhir Raja Salman kasih apa? Karena berkunjung ngasih hadiah, apa? Nggak tahu sebutannya Bu. Ya. Kayak gitu Bu. Ya. Kayak bantuan gitu bukan sih Bu? Bisa bantuan, bisa hadiah. Intinya sesuatu yang diberikan tapi tidak menuntut balas jasa lah, balasannya lah. Kalau misalnya pinjaman kan kita pinjam ya mesti dibalikin lagi. Kalau hibah ya udah, namanya hadiah dikasih yang mungkin diminta lagi. Nah, itu bedanya antara pinjaman sama hibah. Hibah ya udah, saya hibahkan, dihibahkan, diberikan. Betul. Hadiah, pemberian, apa lagi tadi? Ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada? Next nih. Nah, kalau tadi ngomongin devisa, sekarang ngomongin alat dan cara pembayarannya. Kalau misalnya cara pembayaran otomatis ada dua ya, ada yang tunai, ada yang non tunai, ada yang kredit. Ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, ini ada beberapa contoh alat pembayaran. Ada wesel bank atas tunjuk, harusnya dimiringin nih. Bahasa Inggrisnya ya banker side draft. Terus ada telegraphic transfer, sama ada traveler's check. Ini yang ibaratnya tunai lah. Cek kan kalau di akuntansi juga kan sebagai pembayaran tunai kan, hitungnya keluarnya kas. Terus ada LC, ada yang tahu LC apa? LC, ada yang tahu LC apa? Letter of credit. Letter of credit. Iya benar. Iya betul, ya. Letter of credit. Sama ada lagi juga ini commercial bills of exchange. Nah, sekarang silakan. Nah, ini tugasnya. Silakan dicari tahu alat pembayaran. Alat pembayaran internasional kan tadi ada tuh, ada yang tunai, ada yang LC, ada wesel bank, ada. Bentar.